Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam webinar Back to School Series. Pada hari ini akan mengangkat tema tentang menyiapkan psikososial anak, orang tua, dan guru. Seperti kita tahu, dan tadi oleh Bu Yuli sudah disinggung, pemerintah telah membolehkan sekolah untuk melakukan aktivitas belajar, mengajar tahun depan ya. Membuka sekolah di tengah pandemi setelah 10 bulan belajar di rumah, tentunya ada yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah dan guru. Nah, pada series ini akan mengangkat tentang psikososial. Nah, sosial itu adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologi dan sosial seseorang. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, sekarang kita kedatangan dua orang pembicara yang akan membahas masalah ini, yaitu Ibu Nyimas Diane. Beliau adalah motivational speaker, praktisi pendidikan keluarga, penulis buku anak dan keayah bundaan, serta talent observer dan pengamat bakat. Dan pembicara kedua kita, Ibu Felicitas Kaban. Beliau adalah seorang psikolog. Ya, alhamdulillah sudah hadir ya, di tengah kita, Ibu Nyimas. Apa kabar, Ibu? Kabarnya baik, luar biasa. Tetap Ya, semangat. iya. Ibu Feli, apa kabar, Bu Feli? Kabar baik, Ibu Sri. Terima kasih. Aduh, senang sekali ya. Ini pertama kali Ya. saya jadi moderator Ibu Nyimas dan Bu Feli. Mudah-mudahan lancar untuk acara ini. Amin, amin. Ya, baik sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Kita mulai saja webinar kita dengan menghadirkan pembicara pertama, Ibu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Nyimas. Nah, sekarang kita lanjut ke Bu Feli ya, ke pembicara kedua. Ibu Felicitas Kaban ini akan membahas tentang bagaimana menyiapkan psikososial guru. Silakan Ibu Feli. Ya, terima kasih Ibu Sri. Salam kenal sahabat semua. Kita akan bahas tentang psikososial dari arah guru. Tadi kalau sudah dibacakan atau sudah didiskusikan mengenai dari arah orang tua dan anak, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara menghandlenya, mempersiapkan nanti setelah ini kita mau bertatap muka dengan guru. Nah, ini sekarang kita lagi bahas tentang psikososial gurunya. Perkenalkan, nama saya Felicitas Kaban. Bapak Ibu, sahabat luar biasa di sini boleh next untuk slide selanjutnya. Ini saya psikolog dan juga senior trainer. Boleh dicatat nomor kontak person saya, tapi hanya bisa WhatsApp, email di felicitas85@gmail.com atau di Instagram felicitas_jk. Terima kasih dan semoga nanti kita bisa berelasi dengan baik. Oke, jadi kita bayang-bayangkan dulu ini sahabat luar biasa. Kalau nanti anak-anak benar-benar sudah masuk sekolah, yang akan menghandle atau yang akan bertemu dengan mereka duluan pasti adalah guru-guru. Guru-guru di kelas dan murid-murid. Nah, apa psikososial yang harus kita bantu dari guru-guru adalah mereka juga harus matang persiapannya. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan dari rumah, anak-anaknya sudah disiapkan sesuai dengan saran barusan, sampai ke sekolah gurunya setengah matang persiapannya. Ini akan jadi tidak efektif, Bapak, Ibu, dan sahabat luar biasa. Bagaimana caranya? Harus kita pakai mental dulu, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa guru adalah garda terdepan. Guru adalah yang akan bertemu langsung, berinteraksi, dan anak-anak akan menuruti apa kata gurunya. Asal dengan catatan, gurunya sudah siap. Siap dari segi apa? Kita boleh cek ke slide selanjutnya. Bahwa ternyata tugas guru adalah menjadi paling pokok yang harus paham tentang apa yang harus dilakukan. Koordinasi yang matang. Jadi perlu dukungan dari siapa nih guru-gurunya? Guru-guru tidak akan bisa bekerja sendiri. Apapun yang guru akan lakukan, apapun pengetahuan dan wawasan guru tentang protokol kesehatan, tidak akan mungkin bisa berjalan efektif, sahabat luar biasa. Jadi psikososial guru apa? Psikososial adalah kita membantu mereka, kita mensupport mereka supaya semua berjalan sesuai dengan standar. Jadi yang pertama sekali harus mendukung para guru adalah manajemen sekolah. Kenapa maksudnya manajemen sekolah? Karena manajemen adalah awal mula pondasi
bagaimana nanti berjalannya regulasi pembelajaran tatap muka. Mulai dari kapasitas kelas, mulai dari berapa murid yang akan masuk, bagaimana cara mereka masuk dan keluar ruangan, itu harus dari manajemen sekolah. Guru tidak akan mungkin bisa berpikir sampai sebegitu detail. Kenapa? Guru lagi sibuk mempersiapkan tentang bahan ajar, proses adaptasi tadi. Anak-anak kan butuh adaptasi. Energi mereka habis untuk membackup atau bertemu dengan anak-anak. Ayo, yang punya kontribusi terhadap manajemen sekolah, mari membantu guru-guru dengan menyiapkan sedetail mungkin. Ingat, kenapa harus detail, sahabat luar biasa? Karena kita akan berhadapan dengan banyak sekali pihak. Satu, anak-anak. Dua, orang tua. Tiga, adalah standar sekitar. Bahwa sekolah sudah wajib punya protokoler. Bahwa standar sudah wajib harus jadi contoh. Bahwa orang tua akan menitipkan anaknya di kala pandemi ke sekolah. Gitu ya. Jadi manajemen sekolah mau tidak mau harus tahu. Dari hili ke hulur bagaimana. Supaya guru juga merasa terbackup. Oh iya ya, saya aman, saya nyaman. Oke, setelah sekolah atau manajemen memberikan peraturan dan protokoler secara detail, mulai dari tahap awal masuk, mulai dari pertama penerimaan murid, mulai dari interaksi tiap anak murid. Ternyata sesama tim guru itu juga sangat amat berpengaruh pada psikososial. Maksudnya apa? Jangan sampai kita jadi debat antara seharusnya mana yang lebih efektif. Sebaiknya sekolah di rumah saja, sebaiknya sekolah dari langsung tatap muka. Ini sudah tidak menjadi bahan debat lagi, sahabat luar biasa. Kenapa? Sekarang sudah ada peraturan dari kementerian, kita harus ikuti. Jadi kalaupun manajemen sekolah memutuskan untuk ayo kita buka sekolah untuk anak-anak, ayo juga tim gurunya satu kata. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap kelancaran. Kelancaran maksudnya apa? Jangan sampai ada yang kerjanya setengah hati, ada yang menggerutu, ada yang mengikuti dengan setengah-setengah. Ini akan tidak baik buat psikososial. Maksudnya psikososial apa? Tadi sudah dibilang dari afektif, kognitifnya, perasaannya, pikirannya. Ini akan bercabang-cabang. Jadi hayo, Bapak Ibu, sahabat luar biasa di sini, siapapun kita yang berprofesi sebagai guru, apapun nanti manajemen sekolah yang memutuskan, kita harus backup sebagai satu tim. Kita adalah garda guru, gitu ya. Guru harus satu suara, guru harus satu reaksi. Jangan sampai tiba-tiba ada anak murid yang melepas maskernya di halaman. Yang satu terlalu berespon reaktif, yang satu mengatakan harap maklum, ini anak-anak. Jadi kita harus satu dulu. Kenapa? Sesama guru kompak, yang lainnya akan mengikuti. Oh iya sih, saya ke Ibu A, dia bilang memang tidak boleh masuk sebelum cuci tangan. Saya ke Bapak B juga sama, harus cuci tangan dulu sebelum masuk kelas. Jadi kita sama-sama satu kata. Jangan sampai kan sudah pakai hand sanitizer, jadi tidak perlu lagi cuci tangan. Nah ini akan kebingungan. Dukungan kedua dari tim guru, dukungan ketiga dari staff. Ayo Bapak Ibu sahabat luar biasa, mana nih? Boleh staff servis, boleh staff keamanan, staf kantin, TU, semua yang berurusan dengan administrasi sekolah, mari kita satu suara juga untuk mendukung guru. Jangan sampai guru merasa bekerja sendiri, mereka susah payah menjaga jarak, begitu di kantin kebablasan, gitu ya, semua pada kerumunan, keroyokan untuk jajan. Adakah yang seperti itu? Kadang kita bisa membayangkan ya, anak usia SMA akan ke kantin, mereka bisakah tertib berbaris? Apakah mereka berebutan makanan? Oke, berarti staf kantin yang harus membackup. Siapapun yang berebutan tidak dilayani. Mereka harus punya line atau garis-garis mengikuti peraturan. Siapa yang melanggar peraturan harus mulai lagi dari belakang misalnya. Nah ini kita semua harus rapat bersama, satu suara, saling membackup. Kenapa? Guru akan mentah peraturannya, kalau staf lain juga mengabaikan atau membenarkan atau menggampangkan. Contohnya kita misalnya harus dari masuk gerbang semua harus memakai APD gitu ya. Tapi satpamnya lalai. Satpamnya memperbolehkan anaknya lari-larian kejar-kejaran. Satpamnya memperbolehkan mereka bergandengan tangan masuk sekolah. Ini juga sudah tidak bisa membackup guru. Percuma guru cuap-cuap, percuma guru sudah pasang mental, pasang kekuatan, pasang semangat supaya menghadapi anak-anak secara langsung, ternyata stafnya tidak mendukung.
Tahap terakhir yang bisa mendukung adalah orang tua dan murid. Ayo, kita ada di satu kubu, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai orang tua pasti cemas saat anaknya harus ke sekolah. Anak-anak, seperti yang tadi Ibu Dimas mengatakan bahwa mereka lagi proses adaptasi juga. Sebagian mungkin ada yang senang, sebagian mungkin ada yang cemas. Kenapa? Karena doktrin COVID ini terlalu kuat. Jadi begitu misalnya ada anak yang rewel, ada anak yang cemas berlebihan, ada anak yang merasa bahwa takut ketemu teman-temannya yang lain. Ayo kita saling backup. Orang tuanya juga jangan terlalu high ekspektasi atau punya standar yang terlalu tinggi bahwa harus sekolah itu yang mengadakan semua. Setelah saya serahkan anak saya kepada sekolah, berarti tanggung jawab sekolah. Bukan begitu juga ya Bapak Ibu sahabat luar biasa, bahwa orang tua juga mempunyai peran penting sebagai backup dari guru. Jadi orang tua dan guru ini satu tim untuk membuat anaknya bisa belajar efektif tatap muka. Jadi tidak ada saing-saingan, tidak ada saling evaluasi. Tuh, turun mobil, turun motor saja, anaknya sembarangan megang-megang helm, megang yang lain. Tuh, dari rumah saja pakaiannya belum pas gitu ya. Kan disuruh tidak boleh pakai misalnya sepatu berwarna, harus ada sepatu hitam. Tuh, sepatu berwarna kayaknya juga dipakai ke mall. Nah, hal ini yang membuat semua jadi curiga-curigaan nih. Siapa yang mengikuti peraturan, siapa tidak, siapa yang akan berpotensi membawa virus, siapa yang tidak. Ini akan membuat guru tidak merasa terdukung. Ini yang akan membuat guru merasa kerja sendiri. Ini yang akan membuat guru tadi stres, frustasi. Sudah manajemen sekolah ini baru pertama kali dilakukan, belum pernah ada uji coba sebelumnya, hasilnya juga belum tentu positif gitu. Mereka tetap harus bekerja online dan offline, tatap muka harus dipersiapkan, tapi boleh juga ada murid yang offline bebas. Jadi ada dua hal yang harus menguras tenaga dan pikiran, tapi ternyata dukungan sekitar juga tidak ada. Oke, baik. Jadi kita mau bahas dari sini. Hayo, sahabat luar biasa di sini. Kira-kira bisa dukung guru dari arah manakah kita? Apakah Bapak Ibu di sini sebagai manajemen sekolah, atau Bapak Ibu juga sesama guru, atau Bapak Ibu berperan sebagai staf, atau sebagai orang tua bahkan murid? Lebih banyak mana nih peserta kita di sini? Kita coba cek, apa sih dukungan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan? Contohnya misalnya, sebagai manajemen sekolah, saya akan mendukung dengan cara semua anak sepatunya ditinggalkan di luar kelas. Kami akan menyediakan misalnya sendal untuk masuk dan lalu lalang di sekolah. Sendal itu sudah disterilkan, contoh begitu ya. Nah ini simple, hal-hal sederhana, tapi sangat amat mempengaruhi. Mempengaruhi tentang apa? Mempengaruhi tentang berhasilnya program belajar tatap muka dengan tanpa melanggar peraturan protokol kesehatan. Atau Bapak Ibu sebagai tim guru, oh saya ada nih punya link stok misalnya masker murah. Oh saya ada punya link nih, misalnya guru, kita bisa mengajar dengan jarak yang jauh, tapi bisa storytelling. Ada loh alatnya seperti ini. Oh kita bisa praktek langsung sih. Kita bisa bikin grup yang offline. Mereka ke sekolah bisa bikin grup diskusi, tapi tidak melanggar peraturan. Atau staff. Oh oke, kalau begitu di bagian satpam depan sekolah di bagian kantin ada peraturan yang kayaknya lebih efektif nih Bapak Ibu. Nah ini coba kita lakukan. Keluarkan energi kita, keluarkan bahwa kita juga berusaha supaya kita semua punya tujuan yang sama. Sebagai orang tua murid misalnya, oh saya akan mengantarkan anak saya paling pagi, Bu, Pak, supaya mereka tidak desak-desakan sama yang lain. Oh, saya membuat anak saya supaya tidak terlambat, supaya bisa langsung masuk ke ruangan kelas tanpa harus ada misalnya dihukum dulu gitu ya. Atau misalnya ditanya dulu, atau catat buku keterlambatan. Nah, ini orang tua juga bisa berperan serta. Mungkin Januari itu yang akan dibuka dulu adalah yang unit-unit tinggi, misalnya dari kakak-kakaknya dulu yang di SMA, setelah itu SMP, baru selanjutnya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mempersiapkan pola pikir muridnya, supaya muridnya juga bisa menerima guru dengan tatap langsung. Apalagi kelas-kelas kecil, Bapak Ibu, TK, SD, itu mereka akan susah sekali. Kenapa? 1 tahun terakhir ini mereka belajar dari online, sudah punya habit baru, sudah punya kesenangan baru dari online. Tiba-tiba kita tarik dan langsung memasukkan ke offline, tatap muka. Mungkin bagi anak-anak yang kurang bisa bergaul butuh adaptasi. Bantu gurunya dengan memberitahukan anak saya tipenya begini. Dia malu kalau nanti misalnya maskernya
bahasa, saya ada stok masker lebih ya di tasnya Bu. Oh nanti anak saya kalau misalnya hand sanitizer-nya ada di sini ya, itu kita bantu. Jadi murid-murid itu pun kita support. Ingat Bapak Ibu, memang yang ketemu di awal, yang ketemu dengan murid saat kita nanti tatap muka pembelajarannya adalah guru. Betul, guru adalah garda terdepan. Tapi dia ini sebagai seperti pucuk, tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Dia tidak mungkin bisa maju sendiri kalau belakangnya tidak kokoh untuk mendorong. Belakangnya siapa? Manajemen sekolah, tim guru, staf, orang tua, dan murid. Gitu ya. Jadi kita hayo saling bantu di sini. Bapak Ibu perannya sebagai apa nanti boleh sharing mana yang paling banyak. Oke, next kita akan bahas tentang apa lagi sih yang harus disupport. Oke, persiapan matang adalah kunci sebelum memulai pembelajaran. Tidak apa-apa kita mulai gladi resik, gladi kotor dulu ke sekolah. Tidak apa-apa kita mulai dari tes kesehatan dulu semua guru. Ini wajib dilakukan. Kenapa? Karena jangan sampai kita kelolosan. Oh, kemarin dia tidak ikut tes rapid. Oh, kemarin dia tidak ikut tes swab karena lagi di luar kota. Padahal dia akan ketemu dengan banyak sekali murid-murid. Tahap persiapan pertama pasti dari kesehatan. Kenapa kesehatan? Jangan pernah punya pikiran bahwa ini ngapain sih ngetes saya, nanti pasti cari-cari kesalahan. Tidak. Semua wajib dites. Semua wajib menjaga kesehatan masing-masing untuk area sekolah, apalagi guru. Kenapa? Guru akan ketemu dengan berbagai macam rentan terpapar virus, rentan bahwa antibodinya akan turun. Jadi persiapan matang yang pertama adalah tentang kesehatan pribadi, ataupun harus ada cek kesehatan dari sekolah. Kenapa? Kalau kami para guru disuruh bayar sendiri untuk rapid dan swab, itu akan berat. Jadi kantor ataupun guru harus juga bisa manajemen harus bisa mensupport. Kenapa? Ini salah satu indikator dari persiapan matang. Setelah kesehatannya diperiksa bahwa semua sehat setelah rapid dan tes dan diberikan juga misalnya pembantu atau mendukung antibodi, vitamin diberitahukan atau diberikan, misalnya tentang cukup minum, disediakan air di mana-mana, bahwa air itu tidak boleh misalnya sharing gitu ya. Setelah itu kita bahas tentang perlengkapan perang, ketemu anak-anak. Kenapa dibilang perang? Karena mereka sendiri, ketemunya satu kelas mungkin 5-10 orang. Jadi apa yang harus dilakukan? Semua perlengkapan perang harus komplit dan harus disediakan. Jangan sampai ini pun mengocek kantong sendiri. Prihatin ya, sahabat luar biasa, bahwa kami yang bertemu dengan anak-anak, sudah kami yang harus menjelaskan ke orang tua, bertemu lagi dengan banyak orang, perlengkapan perang beli sendiri. Gitu ya. Apa yang harus diperhatikan? Mulai dari atas, bahwa apa sih yang rentan? Pasti muka. Area mata, hidung, dan mulut harus tertutup. Mbak Feli, tapi kita sebagai guru ini pengap loh, pakai face shield, pakai masker gitu. Boleh, kita boleh. Misalnya, makanya namanya persiapan, trial error. Oke, bagaimana kalau saya pakai masker dan kacamata? Rentan tidak? Oh, kacamata cukup bisa membantu sih, saya tidak kucek-kucek gitu ya. Tapi saya akan susah Bu nafasnya. Kenapa? Saya ngajar anak-anak yang banyak nyanyinya, yang banyak intonasi tinggi. Begitu saya bilang selamat pagi gitu, tapi tertutup, ini akan susah. Jangankan offline, online saja susah. Andai kata misalnya saya punya ekspresi tidak mungkin kelihatan. Saya kasih contoh. Misalnya saya akan bilang, pagi anak-anak, suara saya memang sudah renyah gitu, pagi. Tapi muka saya tidak terlihat menarik. Ini juga salah satu masalah. Kenapa? Mungkin bagi kelas dewasa dia sudah tahu, bisa paham tentang membaca ekspresi. Tapi bagi kelas-kelas kecil, persiapan malang di sini harus dilakukan. Oke, saya tetap harus berbicara. Jadi apa yang saya harus pakai? Efektifkah kalau saya pakai face shield saja dan anak-anaknya semua bermasker? Efektifkah kalau saya pakai masker yang bening dan kacamata? Atau anak-anak harus pakai face shield saja kah? Karena mereka kan juga akan diajarkan bagaimana cara berekspresi, bagaimana menunjukkan atau mengatur pola bicara, nada bicara, bagaimana bisa mengatur nada bicara kalau mereka pakai masker. Pasti mereka akan menaikkan suaranya. Kondisi di kelas seperti apa? Tatap muka seperti apa? Mereka hadap-hadapan kah? Dibikin letter U kah? Dibikin lingkaran kah? Atau bagaimana? Ini harus dilakukan supaya apa? Jaga protokoler tadi. Menurut WHO sampai 2 meter, Bapak Ibu. Masker saya, kalau saya pakai masker dan harus ngomong sampai 2 meter, itu seperti apa suaranya? Persiapan matang dari alat tempur.
Oke, jadi kacamata facial haruskah saya pakai sarung tangan? Trial error lagi, sekolah menyediakan sarung tangan. Oh, ternyata sarung tangan itu kalau saya pakai seharian akan basah, Bapak Ibu, gitu ya. Saya tidak nyaman contohnya. Atau ada yang bilang justru nyaman. Begitu selesai tinggal dibuang. Oh, bisa, tapi anak percuma kalau saya pakai sarung tangan, tapi saya menyentuh semua anak-anak. Kenapa? Bisa jadi saya justru yang menularkan, memaparkan kemana-mana. Efektifkah sarung tangan atau lebih baik kita per 1 jam sekali anak-anak disuruh cuci tangan? Atau disediakan wastafel di kelas masing-masing. Mahal Mbak Feli wastafel. Oke, tidak usah mas wastafel yang benar seperti keramik. Bolehkah kita cuma pakai ember saja yang dibolongin terus ada keran manualnya? Persiapan matang kita harus lakukan. Untuk alat tempur saja. Apakah di tiap meja harus ada hand sanitizer? Apakah mereka perlu membawa tisu basah dari rumah? Efektifkah? Kenapa? Karena orang tua hanya tinggal menyediakan. Anaknya memang semua sudah punya alat tempur. Gurunya tidak ada, kan akan jomplang dan akan diprotes juga oleh orang tua. Masa anak disuruh hand sanitizer tapi gurunya tidak? Masa anak semua perlengkapan dari sekolahnya disemprot pakai desinfektan tapi kelasnya tidak? Itu misalnya habis tempat duduk anak, apakah disemprot lagi atau tidak untuk besoknya? Mereka duduk di satu tempat atau bergilir berpindah? Apa yang harus mereka lakukan jika mereka menulis di papan tulis, terus spidolnya harus seperti apa? Disemprot dulu kah atau main ganti-gantian? Buku-buku seperti apa? Apakah mereka tetap pakai gadget di dalam kelas? Persiapan matang alat tempur. Alat tulis pun harus diperhatikan, Bapak Ibu. Apakah ditinggalkan saja di sekolah atau mereka bawa pulang ke rumah? Mana yang lebih rentan? Apakah kalau misalnya setelah mereka mengerjakan dan saya menilai paper, itu akan membuat pemaparan virus makin tinggi kah? Alat tulis seperti apakah? Nah, ini harus diperhatikan. Jangan kita hanya memberikan pada itu sudah jadi tugas guru. Tidak, sahabat luar biasa. Kita tugas bersama, pikirkan. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu punya ide-ide lain yang cemerlang, yang bisa membackup kami para guru, kalau dari arah guru ya. Dipikirkan juga misalnya dari arah perjalanan atau transportasi. Makanya di sini ada pakai school bus kah, atau boleh memakai kendaraan pribadi asal tidak umum kah, atau disediakan misalnya antar jemput kah untuk guru-guru yang nanti akan tatap muka. Anak-anak muridnya bagaimana? Mereka menggunakan transportasi online kah? Atau mereka diantar oleh orang tuanya kah? Keluar dari mobil mereka seperti apakah? Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai saya sebagai guru sudah mempersiapkan semua, anak tertularnya dari transportasi umum. Anak tertularnya dari naik transportasi online malah. Atau jangan-jangan saya yang membawa. Kenapa? Saya habis ikut misalnya naik motor pribadi, tapi saya goncengan dengan rekan saya ini saya tidak bisa pantau bagaimana. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan sekali. Harus juga ada signature, artinya tanda tangan tertulis bahwa saya bersedia tatap muka dengan catatan resiko pun ditanggung oleh sekolah. Jangan sampai begitu saya masuk sekolah, begitu saya sudah menjalankan semua peraturan tata tertibnya sesuai protokoler dan saya terindikasi reaktif, saya disuruh berobat sendiri, cari jalan sendiri, cari cara supaya bagaimana supaya saya isolasi mandiri. Ini namanya saya kerja prodi. Saya pasang badan. Ayo dikasih tahu. Tanda tangan protokolernya adalah andai kata terpapar nanti ada SOP-nya seperti ini. Andai kata misalnya ada murid yang terkena reaktif bagaimana itu harus tertulis jelas. Jangan pernah memberikan itu dengan verbal. Kenapa? Tidak ada kekuatannya. Oke, betul. Nah, sekarang bagaimana nih? Harus kita atur itu juga diatur di peraturan bahwa semua peserta wajib memakai masker. Gurunya pun wajib memakai masker. Kalau itu sudah menjadi peraturan sekolah, wajib kita ikuti. Makanya ada persiapan matang. Coba Bapak Ibu mengajar selama 1 jam memakai masker. Ada lagi guru lain berperan sebagai murid memakai masker saat dia menjelaskan pendapatnya. Apa rasanya? Bagaimana kenyamanannya? Atau misalnya harus ada standar masker yang seperti apakah? Ya. Masker medis dan non medis kita bisa taunya dari mana? Atau pakai face shield saja dengan penutup mulut yang tadi diinfokan juga bisa. Ayo,
kita persiapan matang. Berikan waktu untuk guru sekolah untuk trial error, berikan waktu untuk gladi resik dulu. Justru lebih baik kita berantakan di persiapan awal, tapi begitu sudah menerima murid, semua sudah berjalan lancar. Jangan sampai kita menjadikan murid sebagai trial errornya. Oke, apakah harus menyemprot kelas setiap hari atau bagaimana baiknya? Ini tergantung kebijakan sekolah. Kenapa? Menyemprot juga membutuhkan dana yang cukup. Atau Bapak Ibu misalnya bisa pakai ada alternatif desinfektan lainnya. Contohnya, misalnya ada yang memakai cairan-cairan tertentu dengan catatan habis disemprot pasti wajib dilap. Ventilasi udaranya bagaimana, apakah murid harus pakai AC atau tidak bagi yang sekolahnya ber-AC. Ayo kita persiapan matang. Kita cek di dalam kelas kalau AC tertutup selama misalnya pembelajaran 2 atau 3 jam, apa yang terjadi? Atau kelas dibiarkan terbuka saja, apakah anak-anak akan cukup nyaman dengan kelas jendela terbuka? Gitu ya. Kita cek Bapak Ibu. Dan ada warning. Warningnya ini harus tegas. Jangan sampai ada yang lalai, kita biarkan. Jangan sampai ada orang tua yang misalnya masa bodoh kita biarkan. Orang tua, guru akan capek sendiri. Jangan sampai misalnya ada guru lain yang tidak mengikuti dan kita biarkan. Kita tutup mata. Warning wajib. Punishment reward wajib. Supaya apa? Supaya semua kita taat disiplin protokoler. Tidak bisa satu yang harus disiplin, yang lain mengikuti. Tidak, semua wajib disiplin. Tidak bisa lagi ada yang bilang, sorry, lupa. Tidak berlaku. Warning harus tegas. Kenapa? Berurusan dengan banyak pihak. Kita langsung sudah ketemu dengan murid. Murid akan ketemu dengan orang tuanya. Kita pun akan ketemu dengan keluarga di rumah. Ada yang menganggap enteng, panggil. Kita warning bersama. Apa sih peraturan yang kemarin sudah ditandatangani? Akan kena panis apa atau hukuman seperti apa yang nantinya akan dia dapat. Dan ini semua harus jelas di awal. Jangan sampai ada masalah dulu baru dibuat peraturannya. Ada masalah dulu baru dirembukan kembali. Ini akan terjadi emosi tidak percaya, Bapak Ibu, terhadap sekolah. Guru pun jadi tidak percaya diri. Bisa nggak sih sebenarnya ini sekolah maunya bagaimana sih? Disuruh tatap muka tapi peraturannya belum jelas. Disuruh tatap muka tapi perlengkapannya belum ada. Disuruh tatap muka tapi kita yang disuruh mikirkan dari awal sampai akhir. Ayo beri dukungan psikososial, psikis artinya jiwanya tenang, sosial artinya bisa berinteraksi, bisa mengelola pikiran dan perkataannya kepada guru. Persiapan wajib matang. Oke, sahabat luar biasa. Oke, kita bahas selanjutnya. Jadi bagaimana nih? Oke, kita berikan tahap adaptasi. Tahap adaptasi kepada guru. Kenapa harus adaptasi? Baru juga adaptasi tentang online. Oke, kita online memang sudah 9 bulan, tapi 6 bulan, 3-6 bulan di awal kita proses adaptasi. Berantakan. 3 bulan terakhir sudah mulai lancar. Ya, Januari disuruh offline lagi gitu ya. Ya, Januari disuruh tatap muka lagi. Bongkar lagi semua tentang strategi pengajaran. Atur lagi tentang pola yang belajar kegiatan akademis bagaimana yang efektif. Mental guru wajib disupport. Wajib didukung. Kenapa? Karena mereka paling cemas, karena mereka punya tanggung jawab paling besar, karena mereka akan jadi penilaian, jadi center attention, gitu ya, jadi pusat perhatian. Salah, pasti nyebar kemana-mana. Benar, sudah kewajiban. Jadi mental guru harus kita dukung bahwa oke, kita ikuti peraturan pemerintah, apapun kendala Bapak Ibu sebagai Dewan Guru, kami akan membantu semaksimal mungkin. Pola pikirnya juga harus butuh diadaptasi. Yang tadi saya bilang sudah tidak lagi menggerutu sebaiknya, harusnya, oke, yang pola pikir kita sekarang tercurah bagaimana baiknya. Pola pikir kita sudah menjadi tim support bagi yang lain. Pola pikir kita sudah tidak lagi menjadi kritikan, tapi menjadi saran. Sebaiknya seperti apa dari pengalaman Bapak Ibu. Setelah itu aktivitas belajar kita adaptasikan dulu. Jangan semua materi harus disampaikan, jangan semua regulasi harus berjalan dengan normal. Ayo, aktivitas belajar dibuat skala prioritas. Mereka butuh waktu untuk disiplin peraturannya dulu kah? Oke, 1 minggu di awal adalah tentang aktivitas belajar kedisiplinan. Mereka berjalan sesuai garis, guru juga menginfokan bagaimana caranya, dan guru juga mencontohkan. Tidak mudah bagi guru, kenapa? Karena ini juga habit baru. Guru juga harus selalu mensemprot misalnya tangannya dengan hand sanitizer, itu adalah aktivitas belajar yang baru.
Begitu ada anak yang bersin, bagaimana cara bersin yang benar? Ini harus kita proses adaptasi. Siswanya adaptasi tidak Mbak Feli? Pasti, tadi sudah dijelaskan ya. Murid punya kecemasan tersendiri. Ada murid yang sudah happy dengan belajar dari rumah, learning. Ada murid yang sebenarnya sudah kangen sama teman-temannya. Jadi begitu ketemu, mereka cenderung euforia. Mereka cenderung mengabaikan semua protokol. Walaupun di awal sudah ditrainingkan gitu ya, sudah di ospek. Ya, kelihatannya terputus ya dengan Bu Feli. Oke, sambil menunggu Bu Feli bisa masuk lagi, mungkin akan saya bahas sedikit tentang tadi apa yang akan yang tadi dibicarakan oleh Ibu Feli. Jadi ternyata di dalam bagaimana guru mempersiapkan. Oh, ada lagi Bu Feli ya, silakan Bu Feli. Terputus ya. Saya mendadak keluar. Nih ini juga pembelajaran nih. Apa yang terjadi kalau kita mendadak keluar dari StreamYard? Proses pembelajaran yang baru. Terima kasih Bu Sri. Silakan Bu. Dilanjut. Lanjut, oke. Terima kasih sahabat luar biasa. Kita lanjut kembali ya. Ini juga ada pertanyaan bahwa haruskah ada MOU gitu ya. Orang tua tentang resiko yang terjadi sehingga sekolah tidak merupakan pihak yang disalahkan. Betul, ini adalah resiko bersama, bahwa tidak ada yang harus menjadi pihak yang bertanggung jawab. Semua menjadi pihak yang bertanggung jawab dengan level tanggung jawab yang sama. Mungkin ya bisa dilakukan seperti itu. Nah, kita kembali ke kondisi siswa. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa siswa juga butuh support. Siswa juga butuh pembelajaran adaptasi dulu. Jadi berikan waktu. Jadi oke, mungkin Bapak Ibu guru di sini akhirnya bilang, oke, masuknya mungkin di rolling. Satu kelas mungkin 5-5 dulu. Satu kelas mungkin 10-10 maksimal. Supaya apa? Supaya kita pantau ini anak murid kalau pertama kali ketemu bagaimana sih? Jangan langsung kita coba di awal, kasihan. Kita coba-coba dulu saat pelajaran probation gitu ya ngomongnya ya, tahap uji coba. Oke. Administrasi laporan, ini juga penting Bapak Ibu. Kenapa? Dewan Guru sudah terlalu amat overload. Kerjaannya sudah terlalu banyak saat kemarin pembelajaran online tentang administrasi. Begitu offline, administrasinya berubah. Apalagi ada pilihan bahwa siswa boleh bebas, mau online atau offline. Guru akan menyediakan dengan dua tata belajar yang berbeda. Ini akan membuat administrasi jadi double. Yang kemarin saja sudah over, berlebih, sekarang jadi double. Apa yang harus dilakukan? Beri waktu buat guru-guru untuk beradaptasi. Beri waktu buat guru-guru untuk mencari bagaimana strategi administrasi yang paling efektif buat mereka. Jangan sampai energinya habis untuk administrasi offline dan online. Protokol kesehatannya jadi diabaikan. Cara pengajaran efektifnya jadi diabaikan juga. Oke, nah ini yang harus diperhatikan. Mungkin bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terakhir sekali sepertinya ya, untuk bisa tatap muka. Kenapa? Uji coba di awal adalah unit-unit kelas besar, SMA. Setelah itu SMP, SD, baru ke unit TK. Mungkin seperti itu akan lebih baik regulasinya untuk jadi seperti bahan dulu bahwa SMA kemarin berhasil dengan catatan rawan terjadi kesalahan di sini, di sini. Oke, unit SMP bagaimana? Bagi yang usianya lebih muda. Bagaimana SD? Administrasinya juga harus jelas. Paham bahwa tugas guru kan memang berat, tapi jangan sampai hanya gara-gara kita tutup mata, akhirnya kita memberikan semua beban ke guru. Sedangkan kita tinggal terima laporan. Siapapun yang berurusan dengan guru, bantu dari sisi administrasi. Contoh, jangan terlalu memberikan laporan atau tugas yang deadline. Berikan dulu contoh-contoh pengerjaan. Ini contohnya, boleh diberikan atau diinput sesuai data yang sekarang. Mungkin ini memudahkan, daripada harus membuat guru merancang sendiri ya, merancang sendiri tentang program laporan yang harus dia berikan. Oke. Selanjutnya. Ya, Bu, waktunya ya.
Ya, Bisa selanjutnya dipercepat ya. adalah hal terakhir yang bisa kita lakukan, berikan apresiasi kepada guru. Hargai prosesnya, hindari mengkritik. Kenapa? Mengkritik tidak akan membuat guru menjadi semangat. Berikan saran dengan cara apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih Bu, karena Ibu sudah ternyata ingat semua nama anak-anak murid, tapi tolong coba saat memanggil anaknya tidak usah maju ke depan, biar mereka tetap saja di tempatnya, gitu ya. Jadi terima kasih sahabat luar biasa. Jangan lupa pesan terakhirnya adalah beri apresiasi kepada guru-guru atas semua progres-progresnya. Terima kasih, Ibu Sri. Ya, terima kasih sekali Bu Feli. Wah, luar biasa sekali ya hari ini kita dapat ilmu yang apa apa namanya itu detil gitu. Apa namanya tuh luar biasa detil sekali gitu, bisa melihat dari berbagai sisi ya. Nah, ternyata tadi seperti yang Ibu Feli bilang bahwa guru ini memang harus matang persiapannya. Kalau tidak ini tidak akan efektif. Dan guru ini perlu sekali dukungan dari pihak yang lainnya, dari manajemen sekolahnya, dari tim guru ya, dari staf, orang tua dan murid gitu ya. Jadi jadi satu tim itu. Dan harus kompak semuanya gitu ya. Kalau tidak, wah udah deh gitu. Jangan sampai nanti ada debat gitu ya. Pokoknya udah harus fix semuanya kompak gitu ya. Nah kalau misalnya ini pentingnya ada peraturan tadi gitu ya. Jadi peraturan yang sama itu dilakukan oleh semua orang. Tidak ada yang beda-bedakan agar anak tidak pusing ya. Gitu semuanya sama gitu ya. Jadi guru-guru ini juga sebelum anak-anak masuk sekolah harus mempersiapkan pola pikir anak juga ya. Karena mereka sudah terbiasa 10 bulan ini belajar di rumah gitu. Ya jadi apa dan juga harus menyiapkan nah ini guru juga harus diperlengkapi tadi katanya dari kesehatannya, ada cek kesehatan oleh sekolah ya, ada perlengkapan perangnya, bagaimana nanti dia menata kelasnya ya, bagaimana tata ruang kelasnya gitu dan juga harus tegas nih gurunya ya gitu, jangan sampai di sini begini, di sana berbeda gitu ya. Nah, jadi selain itu adalah adaptasi, ada mentalnya, pola pikir ya, bagaimana aktivitas belajar, bagaimana kondisi siswa dan administrasi laporannya. Karena mungkin bisa jadi akan berbeda nanti nih tatap mukanya, tidak seperti kita dulu sekolah seperti biasa, dalam satu kelas misalnya ada 18 orang atau 30 orang gitu ya. Mungkin bisa jadi 2 shift ya. Hari ini masuk, hari besok masuk seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir tadi kita harus mengapresiasi ya, menghargai proses. Kita harus hindari kritik, nggak enak kalau dikritik itu ya, malah jadi mundur nanti ya, tidak termotivasi. Jadi kita sebaiknya memberikan saran kepada guru dan itu dan harus diingat ya gitu, guru, orang tua, murid, manajemen, staf itu adalah satu tim dan kita harus kompak. Oke, ya alhamdulillah sekarang tiba saatnya kita ke pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya cukup banyak dan tadi ada yang sudah di apa namanya tuh sudah ada yang dibahas oleh apa pembicara. Nah ini sebentar. Nah ini dari Ibu Rahmi, bagaimana cara Ibu guru menghadapi kecemasan mental untuk menghadapi pembelajaran tatap muka nanti? Nah ini gimana ini Ibu? Kita ke Ibu Feli dulu ya Bu ya, nanti ke Ibu Nyimas ini karena tentang gurunya. Silakan Ibu Feli. Oke, jadi menghadapi kecemasan mental ya. Semua cemas, Bapak Ibu sahabat luar biasa. Jangankan guru, orang tua juga cemas kalau sudah mendengar peraturan bahwa harus tatap muka. Tapi ini yang harus kita support. Kecemasan mental bagaimana caranya? Tadi, persiapan matang, praktek langsung, kita gladi resik bersama, sehingga guru juga tidak merasa bahwa ngambang gitu ya. Belum tahu ke depannya bagaimana, lapangan perangnya seperti apa. Jadi supaya meningkatkan keyakinan mental para guru, ayo kita sama-sama bergerak, sama-sama menunjukkan mana sisi kuat kita kalau sudah tatap muka, mana kelemahan kita cari bersama problem solving atau penyelesaiannya, sehingga guru juga merasa bahwa keluhan mereka atau kesusahan mereka juga difasilitasi dan juga dibantu oleh timnya. Semoga dengan begitu mentalnya jadi lebih kuat, Ibu Sri. Oke, oh ya, kalau dari Bu Feli gimana nih Bu? Bu Feli mungkin bisa menambahkan Bu Feli.
Oke, untuk asesmen di sekolah sangat amat perlu bagi orang tua murid, bahkan sekolah. Kenapa? Dengan asesmen ini kita punya panduannya. Dengan asesmen ini juga kita punya kayak yang tadi dibilang mappingnya. Bapak Ibu sahabat luar biasa, jangan sampai kita sudah siap-siap gitu ya, tapi ban serepnya nggak ada. Ban serepnya apa? Ya mapping. Mapping artinya apa? Mana yang orang tuanya suka kerja ke kantor, mana yang orang tuanya kerjanya di misalnya toko yang ketemu sama customer sering, mana yang dia dijaga misalnya dibawa ke tokonya, mana yang anak-anak muridnya itu di rumah terus. Nah ini juga kita bisa bikin assessment. Kenapa? Jangan sampai assessmentnya juga harus rata ke semuanya. Jangan sampai anaknya di assessment, orang tuanya di assessment, gurunya jalan-jalan ke pasar kan, bebas-bebas gitu kan. Jadi semua harus di assessment, tapi betul yang kata Ibu Deni bahwa ini tidak mudah. Kenapa? Butuh jujur. Tapi PR-nya kalau saya jujur nanti saya diisolasi gitu ya. Jadi ini assessment-nya itu lebih baik dari tanpa ada paksaan, dengan memberikan benefitnya apa sih, manfaatnya apa sih, dengan kita berkata jujur, ruginya apa sih? Oh, tidak ada ruginya Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu tidak sekolah masih ada materinya dikirimkan by online gitu. Jadi orang tua juga tidak kucing-kucingan dengan guru ya. Guru juga tidak kucing-kucingan dengan manajemen sekolah. Jadi ayo kita sama-sama sadar diri dengan bagaimana supaya sadar, ya itu tadi, tidak ditakut-takuti tapi dikasih tahu benefitnya bagaimana. Begitu Ibu. Oh ya, oke. Berarti assessment itu jangan satu pihak aja anaknya gitu ya, Betul. tapi juga orang tuanya, dan gurunya juga mungkin dari seluruh pihak sekolah gitu ya. Iya, warga sekolah, betul sekali. Seluruh warga sekolah dan stakeholder-nya. Betul, Ya, betul. karena ya itu tadi, karena virus ini tidak kelihatan tapi ada gitu ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Hana Susanti Jatilawang, bagaimana agar anak bisa nyaman memakai masker saat pembelajaran tatap muka? Karena biasanya anak nggak betah pakai masker. Oh iya, memang kadang untuk anak-anak SD, apalagi anak SD kelas kecil gitu ya, mereka sering sekali karena dilarang makin suka iseng gitu ya. Jangan lepas maskernya, makin pengen, kadang iseng gitu ya. Kita yang orang tua juga gregetan. Nah ini kita harus kasih tahu atau beri, saya adalah tim reward dan punishment sepertinya ya. Jadi kalau ada anak yang tidak memegang maskernya, kita akan bilang good job gitu ya. Keren nih Feli, nggak copot-copot maskernya. Atau paling tidak Bapak Ibu, step awal dari kita orang tua adalah memberikan masker yang memang nyaman untuk dipakai berjam-jam atau lama gitu, yang talinya enak, yang sesuai dengan pola, memang itu masker anak-anak. Jangan masker dewasa kita ikat pinggirnya. Nah ini akan membuat anak-anak juga kelebaran sampai mata, sampai sini kena semua maskernya, satu muka malah dimaskerin gitu ya. Jadi kita sediakan memang masker khusus anak-anak. Kalau memang dia usianya 7-10, yang memang anak usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, kita berikan masker yang memang nyaman. Atau sekarang ada juga yang masker jenisnya agak nyaman buat anak-anak karena dia sudah punya seal sendiri di hidungnya, itu juga bisa dibantu. Atau misalnya kita double, anaknya tidak suka pakai yang medis, dia sukanya pakai yang gambar Little Pony gitu ya. Boleh dalamnya Little Pony, luarnya yang medis. Kita orang tua harus pinter, cerdik-cerdik, kita yang paling tahu anaknya tipenya bagaimana, ngakalinnya bagaimana. Tapi ingat, anak-anak yang biasanya rawan untuk hal-hal lepas dan masker ini kelas 3 SD ke bawah. Selebihnya mereka bisa lebih dewasa untuk taat peraturan. Kalaupun mereka melanggar biasanya cuma lupa atau nggak sengaja gitu ya. Jadi begitu Ibu Sri. Ya, oke. Berarti bisa apa yang menarik untuk anak ya, apa yang disukai untuk anak, itu juga bisa jadi salah satu cara bagaimana membiasakan menggunakan masker pada anak. Oke, terakhir dari Bu Feli, ya ini waktu juga, silakan Bu, untuk apa, kata terakhir deh untuk Kata materi ini. terakhir, oke. Siapapun kita, peran kita sebagai guru, anak ataupun orang tua, sebagai tenaga pendidik di rumah ataupun di sekolah, ayo kita mensupport apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah, tidak lagi menjalankan kubu-kubu. Intinya adalah kita mau bersama-sama memajukan pembelajaran atau pendidikan anak, pendidikan orang tua ataupun pendidikan bagi guru juga. Kita jadi satu tim bangsa Indonesia, pendidik Indonesia, sehingga semua jadi satu regulasi, satu gerbong untuk berangkat menjadi sekolah tatap muka yang berhasil di 2021. Begitu Ibu Sri, Ibu Nyi. Ya, terima kasih Bu Feli, Bu Feli dan Ibu Dimas Diana. Ya, demikianlah sahabat
luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi. Webinar kali ini sangat menarik sekali, jadi penting sekali bagi kita untuk bisa melakukan penerimaan dan adaptasi, juga kekompakan dalam penyelenggaraan tatap muka nanti, baik dari guru, manajemen sekolah, kemudian staf, orang tua, dan siswa. Oke, kita tutup saja webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.